Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 3 Agustus 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk mengarungi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Yang demikian. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Renungan hari ini diberi judul Semakin Lemah, Semakin Nyata. Jemaat dikasihi Tuhan, kebanyakan orang tidak ingin kelemahannya diakui. Apalagi kalau orang tersebut punya kedudukan atau reputasi yang bagus. Biasanya makin terkenal akan semakin keras usaha seseorang dalam menutupi kekurangan serta kelemahannya. Kalau sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya, itu dianggap bisa menghancurkan reputasinya. Tetapi tidaklah demikian dengan Rasul Paulus. Sebagai seorang Rasul Paulus yang terkenal pelayanannya luar biasa, ia tidak berbuat demikian. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus, ia menceritakan bagaimana ia memohon kepada Tuhan agar ia mengambil yang disebut duri di dalam dagingnya. Ada banyak tafsiran tentang duri di dalam daging ini. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Tidak hanya sekali Rasul Paulus memohon hal ini kepada Tuhan, tapi sampai 3 kali. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bayangkan, seorang rasul yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, bahkan ketika di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 12 dikatakan bahwa sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit, justru tidak mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dalam kemanusiaan kita melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak menjawab doa Rasul Paulus. Bukankah ini bisa menyebabkan orang menyangka Paulus kurang iman atau ia mengalami hukuman Tuhan akibat dosanya? Kita perlu bersyukur Rasul Paulus menceritakan pergumulan dan juga menceritakan jawaban Tuhan yang ia terima. Kenapa? Karena dari situ kita bisa memahami bahwa penyertaan Tuhan itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang jasmani saja. Kita juga bisa belajar bahwa sekalipun ada duri dalam daging kita, yang itu bisa kita artikan mungkin masalah, penderitaan, pergumulan, kondisi lemah dan sebagainya, ternyata kita tetap dapat bertumbuh dan juga berbuah. Dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu justru dinyatakan secara sempurna saat kita berada dalam kelemahan. Bahkan hambanya yang luar biasa seperti Rasul Paulus pun Tuhan izinkan untuk mengalaminya. Kelemahan, masalah, penderitaan bukan berarti Tuhan tidak lagi menyertai hambanya. Atau bukan lagi bahwa Tuhan tidak bisa melindungi kita. Tapi itu semua justru adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya yang hebat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa tidak selalu apa yang kami inginkan Tuhan jawab dalam kehidupan kami. Namun kiranya kami percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami itu pasti selalu adalah yang terbaik. Semakin kami lemah, semakin nyatalah kuasa dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.